Jemaat diundang berdiri dan kita akan memulai ibadah kita dengan menaikkan pujian Fajar Menyingsing. Kebaktian ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara yang mengawali ibadah kita, saya mau membaca dari Efesus pasalnya yang keempat, juga menjadi bagian dari pembacaan kita nanti. Ayatnya yang ke-16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Saudara, kalau kita membayangkan tubuh kita, maka tubuh kita ini beragam. Ya, kita tahu, saudara, tangan dan kepala berbeda, begitu. Mulut dan hidung, saudara, berbeda. Seluruh tubuh amat sangat beragam. Dan kita tahu juga, saudara, bahwa seluruh tubuh yang sangat beragam ini mempunyai tujuan, maksud, peran yang berbeda. Kita makan, saudara, tidak dengan hidung, tapi kita makan dengan mulut, saudara. Dibantu oleh tangan, ya, yang membuat makanan kita menjadi rasanya nikmat. Yang kedua, saudara, seluruh tubuh yang berbeda ini rapih tersusun. Saudara, tidak terbayangkan kalau kepala adanya di bawah begitu ya, saudara, pusing dah bayanginnya gitu. Tapi rapi tersusun. Kehidupan manusia, saudara, tubuh ini ada sistemnya.
Kepala di atas, saudara, mata di atas, di depan karena dia fungsinya melihat ke depan dan sebagainya. Saudara, kehidupan gereja juga begitu. Anggota jemaat sangat beragam. Ada yang bisa main organ, piano, ada yang bisa nyanyi. Kalau saya cuma bisa satu kunci, C aja gitu. Selebihnya nggak tahu. Pakai kunci pas, saudara. Kunci Inggris, sorry. Ya. Jadi ada beragam dan semuanya dipakai dalam satu susunan yang rapi dalam sistem. Kalau semua mengatur semua, ini istilah yang seringkali ada di gereja, saudara. Semua mengatur semua, ini susah. Ya. Jadi kalau urusannya kecil, urusan konsumsi, saudara, udahlah yang pria jangan ikut campur. Kira-kira begitu. Saya dari remaja aktif melayani semua panitia, semua jabatan pernah saya pegang. Kecuali satu. Nggak dipercaya, saudara, seksi konsumsi. Ya, tapi yang namanya seksi perlengkapan yang suka belanja dan segala macam sudah dipakai saya waktu remaja pemuda. Tapi nggak tahu kenapa saya nggak dipercaya seksi konsumsi. Saudara, ya logikanya simpel aja. Ini urusan wanita gitu, urusan masak. Jadi ada beragam, ada sistem, dan kemudian semuanya terikat jadi satu. Ya. Jadi kalau tangan nggak terikat sama badan, dia jalan sendiri, saya tidak tahu dan tidak bisa membayangkan. Saudara, anggota jemaat, hidup jemaat, saudara juga mestinya terikat jadi satu. Yang kita sebut dengan, saya suka menggunakan bahasa budaya, kultur, saudara, yang mengikat kita. Kalau pagi ketemu di gereja kan selalu bilang selamat pagi begitu ya. Tapi kalau saudara ketemu orang di pasar, saya tidak tahu apakah selalu sebut selamat pagi. Kayaknya capek, saudara. Pasar lebih banyak orang. Siapa dia kita tidak kenal. Kira-kira begitu. Walaupun baik juga manggut. Tapi kalau saudara di pasar manggut-manggut begini, saya kira saudara dibawa ke rumah sakit jiwa. Sebab saudara terus manggut begitu ya. Nah, saudara, jadi ada budaya yang mengikat. Nah, saudara, tema kita hari ini bicara tentang gereja yang belajar dan yang berkembang. Yang tiga sisi itu kita coba lihat, beragam, saudara, ada sistem, dan kemudian ada budaya yang mengikat kita menjadi satu tubuh. Mari saudara kita lanjutkan dengan pujian KJ 60. Surya perkasa dan terang, cahaya
Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan bukan karena kami layak dan pantas, tapi cuma karena kasih dan anugerah Tuhan. Ada begitu banyak sikap, perbuatan, kata, dan kelakuan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena di tengah-tengah kehidupan kami selaku anggota jemaat, kami seringkali tidak memperdulikan sesama kami. Kami seringkali menganggap pandangan kami menjadi paling benar dan paling hebat. Kami tidak mau mengerti orang lain memang berbeda dengan kami. Ya Bapa di dalam surga, seringkali kami mau jadikan segala sesuatu menurut kehendak kami. Juga di tengah-tengah kehidupan keluarga dalam hubungan suami, istri, orang tua, dan anak. Oleh sebab itulah pada saat ini kami datang kepadamu ya Bapa, dan mohon pengampunan. Ubahlah pikiran kami, ubahlah sikap kami, dan buatlah kami dapat meneladani apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kami berdoa dan mohon ampun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yesusku, haleluya.
Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa bagi setiap orang yang sungguh-sungguh menyesali dosanya. Efesus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Saudara kita berdoa. Kalau saatnya kami membuka dan membaca Alkitab,
Kami mau mendengarkan sabda-Mu. Ya Tuhan, semuanya biarlah boleh kami ingat, kami pahami, dan kami tanamkan dalam diri kami. Supaya oleh firman-Mu, ya Tuhan, hidup kami menjadi lebih baik, menjadi lebih benar, dan selaku jemaat kami boleh menjadi semakin bertumbuh. Tolonglah kami ya Tuhan, karena seringkali kami mau hidup lebih membangun citra kami sendiri. Tapi melalui sabda-Mu, biarlah kami tanamkan citra Tuhan, dan kami hidup selaku anak-anak-Mu. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, dua pembacaan pada saat ini diambil dari Efesus pasalnya yang keempat. Ayatnya yang pertama sampai ayat yang ke-16, yang kemudian kita sambung dengan kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang kelima, saudara, ayatnya yang ke-12. Efesus. Sebab itu aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tak kala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Ibrani pasal 5, ayat yang ke-12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah, dan kamu masih memerlukan susu,
bukan makanan keras. Sampai sedemikian jauh saudara pembacaan firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Lama juga saya tidak ke Kapling karena majelis tidak ngundang saya. Tapi datang ke Kapling selalu mengingatkan mama. Jadi saudara untung juga tidak sering ke Kapling begitu. Saudara, apa kabar? Kalau saya tanya tidak kepada pribadi tapi sebagai lembaga GKI Kapling, gimana kabarnya? Jawabannya sama juga baik ya. Tapi kadang-kadang orang menyebut saudara angka. Ya baik-baik Pak, kami mulai saudara anggota sekian dan sebagainya, yang datang kebaktian 170 berapa tadi, lihat warta yang lalu, tapi kalau sorenya 72-an kalau tidak salah ingat. Ya. Dan kemudian kalau ditanya lebih lanjut, saudara bercerita panjang lebar tentang kegiatan-kegiatan, tentang program daripada Kapling Polri. Saudara, ketika orang mendengar itu selalu akan muncul sebuah penilaian. Maju, mandek, atau mundur. Begitu ya. Saya orang yang selalu lihat warta, saudara. Dan jujurnya sih 2 yang dilihat, tetapi 1 hilang sekarang. 2 yang dilihat saudara. Yang 1 adalah kehadiran anggota jemaat. Berapa yang datang kemarin? Saudara, itu selalu saya akan lihat. Yang kedua, persembahan. Ini bukan takut BKH-nya turun saudara, duitnya nggak ada buat bayar, bukan saudara. Tapi itu adalah indikator tentang sebuah kehidupan jemaat. Kok hari ini turun, minggu lalu kok turun begitu saudara ya, dan sebagainya dan sebagainya. Saudara, kita selalu melihat biasanya angka-angka di dalam kita menilai sesuatu. Saya kira perusahaan juga sama begitu ya. Omsetnya bulan lalu berapa, saudara? Penerimaan kita tahun lalu berapa? Saudara, itu menjadi sebuah ukuran. Tetapi sesungguhnya saudara, pengukur itu bukan cuma angka-angka yang berbicara bisa menjadi kacau, bias saudara. Tetapi kita juga perlu melihat yang di belakang angka itu adalah sebuah kualitas. Saudara, persembahan yang baik, minta maaf ambil contoh gampang persembahan. Persembahan yang baik saudara adalah kalau anggota jemaat kasih berapa? 100.000 atau 1 juta. Saudara, bergantung kan ya. Itu yang selalu saudara tidak gampang diukur, tetapi pengennya sih diukur. Sebab bagi seseorang saudara memberikan 100 rupiah saja bisa menjadi amat besar artinya. Sebab dia tidak lebih dapat 500 rupiah dalam 1 hari. Nilainya luar biasa, 100 itu 20% saudara. Penghasilan yang artinya kalau dia kasih gereja, dia siap-siap bisa jadi tidak makan. Atau berkurang banyak yang bisa dia beli. Tapi orang yang kasih 100.000 saudara bisa saja kita mengatakan ya kecil lah buat dia begitu ya. Saudara, rumahnya berapa begitu. Lalu penghasilan bulanannya berapa. Kita tahu dia orang yang dalam tanda kutip super kaya. Saudara, angka tidak selalu menunjukkan baik, naik, mundur dan sebagainya. Tetapi saudara, sebuah kualitas yang perlu juga diukur.
Nah saudara, kalau sudah bicara kualitas, kita susah ngukurnya gereja ya. Kalau saya tanya lagi, gimana GKI Kapling Polri, saudara? Nggak ada yang berani akan cepat ngomong baik-baik begitu ya. Lalu kita mulai mikir, saudara, kita ini baik, mundur, mandek, maju, atau gimana? Saudara, ini khotbah bukannya sebuah evaluasi tentang kehidupan jemaat. Karena itu mari kita kembali kepada Efesus pasal yang keempat yang kita baca tadi. Nah saudara, dalam Efesus pasal yang keempat mau dikatakan tentang ada 3 kualifikasi. Saudara, 3 kualifikasi yang penting dalam sebuah kehidupan berjemaat. Yang pertama, saudara, kualifikasi interaksi antara anggota jemaat. Ya. Interaksi antar kita, saudara, ini gimana nih begitu? Saudara, di dalam pembacaan kita Efesus pasal 4 mau mengatakan tentang beberapa kualifikasi spiritual tentu saja. Yang diukur adalah itu, saudara. Soal rendah hati, lemah lembut, sabar, saling membantu. Ini kebetulan cuma 4 yang disebut. Tapi bisa saja menjadi banyak, saudara, yang menjadi sebuah ukuran apakah sebuah jemaat, saudara, interrelasinya baik atau tidak. Rendah hati enggak? Lemah lembut enggak, saudara? Sabar enggak? Atau suka saling bantu enggak? Saudara, kebetulan di Sunrise punya lift, saudara, buat orang tua, kadang-kadang juga anak muda. Saya sudah mau masuk tua, jadi boleh pakai lift, saudara, karena sebentar lagi akan emeritus. Menarik juga kalau orang ada di lift, saudara, di gereja. Karena seringkali begitu masuk lift semuanya diam. Ya sampai liftnya sampai, pintu dibuka, ya keluar, saudara, karena mau kebaktian begitu ya. Nah saudara, ini kadang-kadang susah juga anggota jemaat. Apa mesti pakai komando? Ayo saling salaman. Saudara, selamat pagi, mau bilang selamat sore kek, apa kek, saudara, pokoknya salaman lah begitu, apa kabar dan sebagainya. Menarik, saudara, karena di sana kita mengukur sebuah kualitas spiritual, kualitas ya etika enggak ya? Etika juga kali ya gitu ya. Saudara, ini di kotak kecil, saudara, masa cuma diem aja begini, tungguin lift aja cuma beberapa nggak sampai 1 menit lah, saudara, cuma 2 tingkat begitu. Saudara, ukuran interaksi antar anggota menjadi sesuatu yang penting di dalam kita menilai. Sebab di sana, saudara, muncul yang kita sebut dengan budaya atau perilaku kita. Di situ muncul, saudara, motivasi kalau kita datang ke gereja sebetulnya untuk apa? Masa bodoh yang lain, saya datang ke sini dengerin khotbah. Lalu duduk dengar khotbah, saudara, kiri kanan masa bodoh. Saya tidak tahu kalau saudara tadi salaman, salam damai begitu. Atau ada yang di belakangnya ngomong awas lu pulang. Nggak ada ya, saudara ya. Mungkin itu di gereja lain lah, saudara. Di sini nggak ada yang seperti itu. Ya, saudara, budaya perilaku dan itu mengikat. Itu mengikat, saudara. Ya. Ada kebiasaan lain kalau makan rame-rame, saudara, suka ada yang selalu berkata, yuk makan begitu ya. Tidak karena sudah doa, saudara, makanan sudah tersedia, lalu makan saja gitu. Tapi masih nawarin, padahal sama-sama makan. Ayo makan, saudara, dia baru nyuap begitu. Kecuali lapar kali, kalau lapar ya makan aja lah, saudara, udah gak tahan begitu. Perilaku. Sebuah kehidupan jemaat, saudara, akan sangat bergantung pada perilaku setiap anggota jemaat. Sebuah jemaat, saudara, bisa bertumbuh dan berkembang, saudara, bergantung budaya kita. Mau peduli nggak sama orang lain? Atau masa bodoh? Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, itu yang pertama yang kita lihat di dalam kita
memandang sebuah kehidupan gereja. Tapi kalau saya menyamaratakan banyak jemaat, saudara, rasanya seringkali anggota jemaat hidupnya lebih banyak dunia kayaknya ya daripada gerejawi gitu. Sebab di gereja banyak yang bertengkar, di gereja banyak yang gak cocok, di gereja banyak yang suka ngedumel, ngomongin temannya di belakang, di depannya sih baik, apa kabar, baik. Saudara di belakang ngomong sama temannya, tahu gak dia tuh, saudara. Biasa ya begitu ya. Ini saya kalau paling susah pendeta, saudara, kalau mau pergi kemana-mana, yang satu mau ikut, tapi yang ini juga mau ikut. Nah saudara, persoalannya bukan mobilnya nggak muat atau nggak cukup atau macam-macam, tetapi yang ini dan yang ini nggak cocok, saudara. Jadi saya mesti bagaimana? Ajak ini mukanya kusem, saudara. Ya susah juga saya gitu. Ajak yang ini, saudara, yang ini mukanya lebih kusem, ya. Waduh, saudara, paling susah, karena itu paling aman pergi diam-diam, nggak ada yang tahu. Ya kalau saya kusam sama Sukma ya itu soal lain lah, saudara. Yang kedua, saudara, kualifikasi lain adalah kualifikasi pengajaran. Ya. Dalam sebuah kehidupan jemaat, kalau kita mau bertumbuh, saudara, lihat kualifikasi pengajaran. Kesatuan roh dan damai sejahtera disebutkan di dalam kitab Efesus. Saudara, kalau pengajaran kita dalam tanda kutip, saudara, campur aduk. Ini zaman modern, saudara, orang tidak bisa mengatakan jangan jajan kemana-mana. Kalau saudara disuruh angkat tangan, siapa yang pernah jajan kemana-mana? Saya kira semua anggota jemaat pernah jajan ya. Jadi jangan diminta angkat tangan, saudara ya. Soalnya saya yang malu nanti, bukannya saudara yang malu begitu. Semuanya sering kali jajan. Bukan soal jajan makanan, saudara. Ini jajan pengajaran. Dan kalau kita jajan pengajaran, saudara, akibatnya di kepala kita ini masuk sekian banyak pola pikir yang kadang-kadang beradu. Saudara, kalau kondangan itu makanannya enak nggak? Yang ngomong hotel bagus dah, bintang 5 atau bintang 7 gitu, saudara. Enak gak makanannya? Hah? Enak? Saya bilang tidak enak, minta maaf. Kenapa? Masa saya kondangan maju, saudara, ambil nasi sedikit, nyobain sayur ini satu. Wah, nikmat makan, saudara ya. Kemudian setelah itu maju lagi, ambil lagi nasi sedikit, nyobain sayur yang lain, saudara. Lalu wah enak gitu ya. Lalu terus sampai 3 kali gitu. Kayaknya tuan rumah nanya gitu, Pak, udah berapa hari tidak makan begitu. Akibatnya dari depan kita ngantri, saudara, ini ambil. Untung sayur asam dan sop tidak pernah ketemu di kondangan. Jadi kalau sudah saya coba bayangkan itu diaduk semuanya, enak nggak? Nggak enak. Sayur apa, saudara? Nggak tahu, ada Jawanya, ada Eropanya, saudara, ada mananya lagi. Saudara, semua dicampur jadi satu karena memang kita malu mundar-mandir, saudara, ngambil makanan. Kan itu tandanya saudara seminggu sudah tidak makan. Saudara, jaga gengsi lah dikit. Jadi ambil, makan, enak makanannya, enak iya. Tapi saudara, kalau semua teraduk jadi satu menjadi rumit. Kita aduk semua pengajaran. Kita jajan di sini ambil, iya benar tuh, kata pendeta itu begini, kata pendeta itu begitu, kata pendeta yang ini begini, kata GKI begini, Pak yang mana yang benar? Banyak orang bertanya begitu kepada pendeta. Saudara, saya jujur tidak bisa jawab. Kalau kita masing-masing punya arah pandang yang berbeda, jemaat seperti apapun, saudara, orang seperti apapun tidak bisa jalan, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa berkembang. Ya. Saudara, itu logika yang amat sederhana. Saudara, kalau anak saya diajak makan menarik, dulu masih ada kecil,
Makan yuk. Saudara, kalau ditanya, mau makan apa? Paling celaka nanya satu ini. Karena dia selalu jawab nasi goreng. Ya, nasi goreng mas saya juga bisa bikin. Gak usah pergi kemana-mana, keluar duit lebih mahal, keluar parkir, keluar bensin. Saudara, duduk aja makan di rumah, saya masak nasi goreng. Bisa, saudara. Karena itu kita gak pernah nanya. Karena dia selalu nanyanya, jawabnya nasi goreng. Saudara, jadi susah juga kalau satu mau nasi goreng, satu mau capcay, satu mau masih bisa diaduk begitu. Tapi kalau ada satu lagi yang mau makan pizza, saya tidak tahu saudara, pizza dimakan sama capcay enak nggak? Boleh dicoba. Kesatuan. Yuk kita makan A, yuk kita makan B. Saudara, baru akan terjadi proses belajar, proses bertumbuh, proses berkembang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau menyadari bahwa itu adalah bagian daripada persoalan sebuah kehidupan gereja. Dibutuhkan kedewasaan kita berpikir dan mencerna dengan baik. Yang ketiga, saudara, kualifikasi bagaimana kita melihat sebuah jemaat adalah apa manfaat bagi jemaat. Saudara, kalau khotbah tentu pertanyaannya sama. Khotbah saya bukan soal bagus jelek, dimengerti atau tidak, tapi apa manfaatnya buat saudara. Minta maaf, kali ini memang lebih banyak bicara tentang gereja, jadi mungkin buat jemaat tidak banyak manfaatnya. Tetapi Efesus pasal 4 mengatakan saudara bahwa tugas pengajaran dalam tanda kutip adalah bagaimana kita memperlengkapi anggota jemaat untuk melayani. Jadi gereja tidak berhenti sampai di sini. Gereja cuma mendidik kita, mengajar kita, membuat kita mengalami, memahami, saudara, bertumbuh di sini. Tetapi persoalannya adalah gereja mesti keluar dan berbuat sesuatu. Saudara, ukuran bagi gereja yang belajar dan berkembang adalah seberapa banyak kita melakukan sesuatu buat orang lain. Karena itu apa yang ada di dalam gereja diukur, saudara, seberapa jauh setiap khotbah, setiap rapat, setiap kegiatan itu bermanfaat, saudara, di dalam memperlengkapi anggota jemaat. Memperlengkapi, saudara, tentu di dalam segala sesuatu. Saya mencatat 3 hal itu penting, saudara, di dalam kerangka kita bicara tentang gereja yang belajar, yang bertumbuh, dan yang berkembang. Tetapi untuk menjadi gereja yang berkembang, saudara, atau mungkin bukan gereja kita semua, saudara, adalah persoalan seberapa berani kita mengukur diri kita. Ngomong-ngomong, saudara, kaya atau miskin? Wah, ini pertanyaan susah ya, nggak usah dijawab ya. Tapi maksud saya, kita mesti punya ukuran yang disebut kaya dan miskin. Kalau kaya itu punya 1 juta sudah disebut kaya, saudara, lebih gampang kita menilai. Oh iya, saya ya sedang-sedang dah gitu. Nggak sampai 1 juta, cuma sampai 1,5 juta. Ini misalnya saja, contoh saja. Ada ukuran. Berani menilai, saudara. Nah, gereja juga sama, mesti berani menilai dengan sangat jujur. Nah, kebetulan kalau itu angka gampang, saudara. Angka 1 juta, angka 100.000, angka 2 juta dan sebagainya bisa dihitung, ya. Tetapi saudara, gereja kadang-kadang tidak berani mengukur diri. Saya ini ada di mana? Saya mesti. Zaman sekarang gampang dengan GPS, saudara, apa-apa kita suka mengukur diri kita ada di mana dan kita mau kemana. Gampang, saudara. Begitu di set, kemudian muncul, kita sudah, oh iya saya ada di sini, tahulah, saya tahu udah jalannya dah. Terus aja nanti, oh ya lihat peta, oh ya benar begitu. Saudara, kan kita mengukur. Kita mengukur. Pagi-pagi saya mesti mengantar istri saya ke gereja dulu, saudara, lalu ukur jam, susah juga gitu. Coba buang waktu, cari bensin dulu dan sebagainya, masih datang kemari sangat kepagian, jam 6
1:15 apa jam 6:20 sudah sampai di sini. Tapi kalau saya pulang, saudara kagok gitu, takut ketiduran begitu. Saudara susah juga. Tapi saya mengukur. Saya bisa ukur pakai jam. Saya ukur pakai jarak dan sebagainya. Gereja yang pertama kalau saudara mau bertumbuh, berani ukur diri sendiri. Berani saudara melihat saya ini bagus atau jelek. Berani melihat diri kita saudara apa yang lebih, apa yang kurang. Berani melihat diri kita apa adanya saudara, tidak usah ditutupi. Saya ini bagus atau jelek? Ya jelek sih, tapi ya lumayan lah, bagus begitu ya saudara. Seringkali kita menilai begitu. Dan kalau begitu kita tidak pernah akan bisa bertumbuh dan belajar, karena kita anggap kita di sini, pada di sini. Ya. Naik-naikin dikit segini sudah, tapi kita masih jauh dari realita kita. Yang kedua saudara, kalau kita mau berkembang, kita mau bertumbuh saudara, maka kita mesti berani menemukan visi dan misi. Yang susah bagi gereja adalah ukuran yang bisa dievaluasi. Saudara, itu bahasa gereja yang kadang-kadang susah. Kalau di bisnis jauh lebih gampang. Perusahaan mau berkembang, mau. Ukurannya apa? Visinya. Gambaran gampang aja. Tahun depan penghasilan kita, untung bersihnya 1 triliun. Gampang ya. Kalau di gereja, saudara, susah. Emangnya gereja punya kita? Bukan, punya Tuhan. Begitu ya. Saudara, ini susah nih kalau udah panggil Tuhan ke sini, susah nih gitu. Jadinya nggak tahu, pokoknya ya kita serahin sama Tuhan dah. Kalau itu maju bagus, nggak maju ya salah Tuhan, saudara. Itu paling gampang, paling enak memang di gereja. Kalau gereja ini bertumbuh dengan baik, saudara, lihat dong siapa penetuannya. Lihat dong siapa pendetanya gitu. Tapi kalau tidak maju, saudara salahin siapa? Ya pendeta juga disalahin. Pendeta di mana-mana disalahin lah saudara. Bukan karena saya pendeta gitu ya. Tapi yang kedua yang disalahin adalah Tuhan. Kita udah doa loh Pak. Tiap hari puasa malah. Begitu. Lalu udah bukan cuma puasa pagi, siang, malam kita doa Pak. Masih juga nggak naik jemaat ini, nggak tumbuh. Ya gimana dong? Saudara, salahnya salah Tuhan, bukan salah saya. Mempunyai visi dan misi yang jelas, yang terukur, yang bisa kita evaluasi nanti. Tetapi apa yang kita mau capai, saudara, visi dan misi itu adalah sesuatu yang mestinya juga sesuai dengan panggilan Allah. Beberapa kalimat yang muncul, saudara, di dalam pembacaan kita adalah panggilan Allah. Yang jujur memang susah. Gereja bukan bisnis yang dikelola dengan cuma pikir untung, jumlah anggota, dan sebagainya. Tapi gereja adalah urusan spiritual yang di dalamnya ada sang pemilik ikut andil amat besar di dalam kehidupan gereja. Kalau tidak mau mengatakan menentukan. Nah, saudara, jadi pimpinan-pimpinan gereja atau kita semua adalah orang-orang saudara yang hidupnya mesti lihat ke atas, tetapi juga mesti melihat realita. Tidak bisa menentukan tujuan menurut kemauan sendiri, tapi juga tidak bisa mengerti percis Tuhan maunya apa dalam hidup kita. Ya. Saudara, anak saya sedang ada dalam pergumulan dan pergumulannya menarik karena dia bertanya dan sama-sama sharing. Akhirnya kita menemukan kehendak Tuhan yang mana. Udah doa nggak dijawab atau doa dijawab, itu kehendak Tuhan. Ini bukan kehendak Tuhan atau apa? Saudara, kurang lebih seperti itu kami bergumul dan memang saudara kehendak Tuhan. Kita tidak bisa kirim BBM ke Tuhan lalu Tuhan jawab. Jangan gunakan WhatsApp ke Tuhan karena Tuhan tidak punya handphone di surga. Jadi tidak bisa. Pakai apa? Pakai feeling, pakai ayat. Nah, saudara, menjadi sangat complicated. Tetapi saudara, persoalan gereja, persoalan hidup kita adalah persoalan bagaimana kita gunakan kemampuan kita, tapi sekaligus kita bergumul dengan Tuhan.
Lalu yang ketiga, saudara, kalau gereja mau berkembang, maka sama seperti pembacaan kita, saudara, kita menempatkan rasul. Saya menyebut rasul karena asumsi Rasul Paulus yang menuliskan, Alkitab dituliskan oleh para rasul, saudara. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu dan seterusnya. Ketika kita mau menumbuhkan gereja, kita mau belajar, saudara, maka tidak bisa tidak kita menempatkan rasul. Lebih luas daripada itu, firman Tuhan menjadi teladan, menjadi patokan, menjadi ukuran, menjadi standar kita di dalam menuju kepada perkembangan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa prinsip terkait dengan bagaimana kita membahas tema tentang gereja yang belajar, gereja yang berkembang. Tapi ngomong-ngomong, saudara, apa gereja mesti berkembang? Kalau berkembang apanya, saudara? Jangan-jangan kita adalah gereja yang berkembang cuma pada kuantitas jumlah anggota, akibatnya kita perebutan anggota. Nyebrang, saudara, sudah ketemu dan mogot, ketemu Sunrise. Sunrise nyebrang sedikit, nggak usah nyebrang, saudara, ketemu dengan Taman Aries, dengan Puri Indah, ya. Lalu Delima, Kepaduri dan sebagainya. Ini bingung juga nih GKI. Kita ini perebutan anggota, begitu ya, saudara. Ya. Lalu nggak jauh-jauh masuk ke Greenfield, saudara, ada teman, ada tetangga kita, GKY dan sebagainya. Jadi saudara di Jakarta Barat itu demen gitu ya, karena kita adanya banyak gitu. Saudara berasa nggak bersaing gitu? Enggak ya? Kalau saya berasa bersaing. Bersaing dalam tanda kutip, saudara, bukan saya bikin saingan. Tapi ketika membaca, hadirilah di GKI ini ada ini. Lu bikin buat siapa sih? Buat anggota kita apa buat anggota lu gitu ya. Saudara nih ngomong gampangnya gitu. Mestinya kan sono gitu. Tapi undang juga sini, undang juga situ. Saudara, bikin satu kegiatan semua diundang. Sini bikin kegiatan semua diundang. Sini bikin kegiatan semua diundang, saudara. Persaingan ya. Tanpa sadar, saudara. Enggak lah, kita nggak punya persaingan, tapi tanpa sadar, saudara. Ya. Nah, saudara, kenapa kita mesti berkembang? Ada dua alasan, saudara, mengakhiri khotbah saya pagi ini. Pertama, dunia berkembang dengan amat begitu cepat. Dunia berkembang dengan sangat cepat. Yang paling gampang menyebut telekomunikasi, saudara. Saya kebetulan ngalami bagaimana di rumah tidak punya telepon, susah, belum ada jaringan, sampai dipinjami oleh majelis jemaat, saudara, yang pakai tank-tankan gede, saudara, teleponnya juga gede. Lalu muncul handphone, saudara, yang kita suka bercanda mengatakan itu kalau sambit anjing, anjingnya mati, saudara. Kalau kena begitu ya, karena berat gede begitu ya. Zaman sekarang handphone jangan-jangan tiap orang di sini punya 2, jangan-jangan nggak cukup 3 dengan gadgetnya dan sebagainya. Lalu di rumah jangan-jangan punya 1 di bawah-bawah yang namanya laptop, saudara, yang 1 lagi di rumah standby yang namanya desktop. Saudara, berapa alat komunikasi kita, komputer kita? Jangan-jangan pada beberapa orang, saudara, 5 minimal begitu. Belum sebut anak-anak ya, belum sebut pembantu sih nggak pakai handphone, saudara ya. Minta maaf, saudara, punya problem dengan pembantu yang kalau disuruh suka lama dipanggil karena dia sedang sibuk nelfon, karena jam sekian sampai sekian bebas pulsa. Lalu telepon, saudara. Pembantu saya jam 10-an mulai bersuara, saudara. Kadang-kadang sampai jam 11 malam, saudara. Kita bingung gitu. Handphonenya sekali rusak, saudara, baterainya lumer. Pakai terus. Saudara, murah. Saudara, gampang.
Dunia itu cuma satu sisi, saudara. Dunia berkembang dengan begitu cepat. Saya tidak tahu, tetapi di beberapa gereja kesibukan anggota jemaat saat ini adalah bukan ikut kegiatan gereja, tetapi ikut rombongan, diajak yuk kita kemana gitu ya, rame-rame jalan-jalan, naik pesawat udah murah saudara, tapi jangan pakai jatuh. Saudara, murah ke sono, lalu pergi ke sana, bikin tur sini, bikin tur sana. Betul ya, di Kapling mestinya juga ada ya. Ibu-ibu minta maaf, entah saya diomelin nih. Bapak-bapak jarang saudara, tapi ibu-ibu ya, plung kabur ke sana, plung kabur ke sana saudara. Dunia berkembang dengan begitu cepat. Sangat cepat. Nggak susah kok saudara, pesan aja pakai online, semuanya beres lalu selesai segalanya. Dunia berkembang dengan begitu cepat, bagaimana kita meresponi? Bagaimana Injil bisa bicara? Bagaimana Injil bisa menguasai hidup kita? Jangan-jangan saudara lebih takut kehilangan handphone, takut lupa bawa handphone sekalipun pergi ke gereja. Kalau dulu jalan pegang ini saudara, oh ya bawa duit aman gitu ya. Kalau sekarang saudara udah sini bawa duit, udah gitu pegang handphone saudara, lalu bawa surat-surat, ada kartu kredit, ada ATM, ada macam-macam saudara. Jadi udah mesti 3 gitu ya. Ditambah 1 selampai. Jadi saya biasa kalau pergi selalu begitu saudara. Jadi ini ada, ini ada, ini ada, ini ada. Udah. Tenang. Saya tidak tahu kalau nanti muncul apa lagi, baju mesti ganti, tambah kantong. Pertama, dunia berkembang dengan cepat, saudara, gereja mesti meresponi. Dan yang kedua, yang terakhir, saudara, karena gereja ada buat dunia. Jadi kalau dunia berkembang lari ke sana, kita masih ada di sini, saudara, ketinggalan zaman. Saudara, banyak oma-oma cerita bahwa dia sudah kalah sama cucunya dalam permainan gaget. Ya. Ini gimana? Ini oma tangannya sudah terasa seperti kilat, tuk keluar sudah terasa. Sementara omanya masih mikir, opanya juga jangan masih mikir kemana ya? Oh ini pencetat sudah terasa. Ini ketinggalan zaman. Ya. Oma-oma jangan-jangan sudah tidak dihargai oleh cucunya sudah terasa. Padahal kita jangan-jangan gereja juga sudah menjadi ketinggalan zaman. Tidak bisa menjawab tantangan zaman. Suatu ketika saya kaget juga karena di gereja diadakan ceramah begitu tentang lesbi, tentang gay sudah. Saya bilang, apa sekarang udah populer? Udah Pak. Hah? Ketinggalan zaman juga sudah. Walaupun 1-2 berita saya baca tentang persoalan itu. Jadi bagaimana kita bisa menerangi dunia kita kalau kita tidak pernah melihat dan merasakan dan mengalami dan mengambil langkah-langkah mengantisipasi persoalan itu. Saudara, oleh sebab itulah sebagai gereja kita ditantang, kita dipanggil untuk terus berkembang dan bertumbuh dengan beberapa prinsip yang saya sampaikan tadi. Dan itu rasanya bukan cuma soal gereja, tetapi kita sendiri. Saudara, mau tidak mau mesti terus belajar, bertumbuh dalam kerangka kita bisa mengikuti dengan baik situasi yang ada di sekitar kita. Saya berharap semua ini menolong saudara di dalam membangun GKI Kapling menjadi semakin lebih baik di hari-hari kemudian. Tuhan memberkati. Amin.
Kami undang umat untuk berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Tolong kami Tuhan untuk menjadi gereja yang mau belajar, seraya tidak lepas daripada mengevaluasi diri, selaku lembaga ataupun selaku pribadi. Engkau menolong kami supaya kami menjadi pribadi lepas pribadi, yang sungguh-sungguh diikat oleh kasih Tuhan, yang merasakan pertolongan, yang merasakan keajaiban yang begitu luar biasa sepanjang hidup kami. Selaku anggota jemaat Tuhan, biarlah Engkau menolong kami supaya kami mampu rendah hati, lemah lembut, satu terhadap yang lain, sabar dan saling menolong, sabar dan saling mengerti, supaya gereja Tuhan menjadi sebuah cerminan hidup orang-orang yang diberkati Tuhan, yang percaya kepada-Mu, yang hidupnya untuk Tuhan dan bukan untuk kepentingan sendiri. Engkau mengaruniakan hikmat dan akal budi kepada hamba-hamba-Mu yang ada di tempat ini, dan juga bersama-sama dengan majelis jemaat dan badan pelayanan, di dalam kerangka membuat langkah-langkah bagaimana Kapling Polri boleh terus tumbuh dengan baik, supaya kami boleh menjadi semakin dipakai Tuhan, karena kami menjadi alat yang tepat di tengah-tengah masyarakat dan lingkungan di mana kami ada. Kami mau berdoa Tuhan bagi mereka yang berduka karena sakit, kehilangan, khususnya dengan musibah Air Asia. Kami percaya Tuhan, kasih Tuhan menolong dan boleh memulihkan setiap luka yang ada ketika mereka tiba-tiba kehilangan orang-orang yang mereka kasihi. Mereka yang bekerja dengan amat luar biasa dalam upaya mencari korban, Tuhan mau berkati dan menyertai. Kami mau berdoa bagi anggota jemaat yang sakit, yang lemah tubuh, yang memiliki berbagai macam pergumulan hidup. Bapa di dalam surga, tolonglah. Kami mau berdoa Tuhan, supaya gereja Tuhan yang menjelang usia 30 tahun ini sungguh-sungguh dapat menghadirkan diri semakin indah, semakin berguna di tengah-tengah lingkungan di mana Kapling Polri ini berada. Kami menyerahkan hidup kami hanya di dalam tangan kasih dan setia-Mu, yang kami percaya akan terus menolong kami dan menyertai kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa
Kepada jemaat diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dengan mengingat Mazmur 136 ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita akan mengiringi dengan kidung jemaat 450 bait yang pertama sampai dengan 5. Hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar harus mengucap syukur dalam Kristus bergerak, jangan tergerus dalam susah pun senang dalam segala. Bait yang kedua sebelah kanan. Sebelah kiri. Apa arti hidupmu? Bukan membuka bersyukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah senang dalam segala. Aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Bait keempat singer akan menyanyikannya. Bertekun bersyukurlah hingga suaranya kau dengar. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala
undang jemaat untuk berdiri. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku, Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermasmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Mari kita berdoa. Tuhan Maha Besar, Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur penyertaan Tuhan yang kami boleh rasakan hari demi hari, sehingga pada saat ini kami boleh memberikan rasa ungkapan syukur kami melalui persembahan ini. Berkati Tuhan mereka yang memberikannya, Engkau mau kuduskan persembahan ini, beri hikmat serta kebijaksanaan untuk mereka yang akan mengelolanya, sehingga persembahan ini menjadi berkat, baik bagi umat-Mu di tempat ini, bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar kami. Kami naikkan persembahan dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang satu-satunya. Amin. Mari kita menyanyikan pengutusan, nyanyian pengutusan dari 343 bait pertama sampai ketiga, Dunia dalam Rawa Payah. Dunia dalam rawa payah berjuang terus, Kristen manakah cahaya Injil kudus. Biar dalam roh gulita bergemilang terang berita, satu saja Tuhan kita sang penebus. Bangunlah persekutuan sidang jemaat, dan turunlah kebenaran yang tersesat. Satu-satunya berkuasa mempersatukan bahasa, sekalian kau dan masa jaga dekat. Jangan rujuk ujung jalan terang yang memimpin kerajaan rajanya. Jangan urut cita-cita dunia yang Kita satu saja Tuhan kita, Raja Salam. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin.